Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik di rumah. Ya, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, walafiat, kemudian selalu enjoy, selalu menikmati ya belajar fisika dari rumah ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, di mana sebelumnya ya, minggu pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang besaran dan satuan dalam fisika. Kita sudah membahas juga tentang konversi satuan dan ada juga kegunaan dimensi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pengukurannya, di mana berdasarkan banyaknya pengukuran itu dibedakan menjadi dua. Ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Dan kemudian dalam pengukuran atau saat kita mengukur besaran fisika, pasti kita akan menggunakan sebuah alat ukur. Nah, di mana alat ukur ini baik dari alat ukur itu sendiri atau baik dari cara penggunaannya, sistem penggunaannya itu pasti akan memiliki sebuah kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan angka-angka pengukuran ini menjadi tidak pasti. Artinya akan muncul sebuah angka ketidakpastian yang terdiri dari ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif. Nah, selanjutnya hasil pengukuran dan hasil angka-angka ketidakpastian itu hasilnya itu kita tulis berdasarkan atau berkaitan dengan angka penting, di mana angka penting ini juga akan ditulis dengan sistem notasi ilmiah agar lebih mudah atau lebih simpel dalam penulisannya. Oke, kita mulai saja pembahasan awal, yakni tentang jenis pengukuran, di mana tadi sudah disinggung dalam peta konsep bahwa jenis pengukuran itu berdasarkan banyaknya pengukuran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada pengukuran tunggal, dan yang kedua itu ada pengukuran berulang. Jika pengukuran tunggal ini artinya pengukuran dilakukan satu kali, ya, satu kali pengukuran, hanya melakukan satu kali pengukuran. Seperti pembahasan yang lalu tentang bola pingpong misalkan, bola pingpong pada panjang lintasan 20 cm. Nah, kan kita membutuhkan waktu tempuh ya. Nah, waktu tempuhnya itu hanya diukur satu kali saja dalam panjang lintasan 20 cm tersebut. Nah, pengukuran tunggal itu dapat dilakukan jika diyakini telah mendapat atau menghasilkan nilai yang terbaik. Nah, jadi ketika kita memutuskan untuk melakukan pengukuran tunggal, artinya kita harus hati-hati dalam melakukan pengukuran. Artinya harus jauh dari kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Selanjutnya ada berulang nih, pengukuran berulang. Di sini artinya pengukuran dilakukan itu sebanyak mungkin atau berulang beberapa kali dalam pengukurannya. Contohnya seperti eksperimen yang bola pingpong, apabila kita ingin mengukur waktu tempuh bola pingpong dalam panjang lintasan 20 cm, tadi kan yang di pengukuran tunggal hanya satu kali mengukur waktu tempuhnya. Nah, jika di pengukuran berulang, itu beberapa kali, bisa 5 kali atau bisa 10 kali, karena di sini dilakukannya itu untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi atau yang lebih akurat. Karena nanti pengukuran yang sering dilakukan dalam kegiatan ilmiah itu adalah pengukuran berulang, karena yang diyakini dapat mengurangi kesalahan acak sehingga pengukuran lebih akurat atau tepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat ukur panjang. Nah, alat ukur nih, kita sudah mulai masuk ke dalam alat ukur. Salah satu jenisnya itu ada alat ukur untuk mengukur besaran panjang, di mana ada 3 buah alat ukur yang sering atau yang sudah pernah adik-adik lihat sebelumnya ya. Yang pertama ini ada mistar, di mana mistar ini memiliki nilai skala terkecilnya itu 1 mm, ya, terbuatnya itu bisa dari aluminium, plastik,
dan lain sebagainya ya. Kemudian ada jangka sorong. Nah, jangka sorong ini tampilannya seperti ini. Ia memiliki nilai skala terkecilnya itu sebesar 0,1 mm. Tapi jangka sorong ada juga yang 0,05 mm atau bahkan ada yang sampai 0,02 mm untuk jangka sorong. Kemudian mikrometer sekrup itu memiliki nilai skala terkecil atau NST-nya sebesar 0,01 mm, tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mistar dulu atau biasa adik-adik panggil penggaris gitu ya. Ini sering adik-adik jumpai atau adik-adik juga miliki kayak gitu kan. Dalam mistar juga ada meteran ya, meteran yang seperti ini, meteran pita atau meteran yang untuk tanah, untuk mengukur tanah. Nah, itu bisa masuk ke dalam mistar. Nah, coba sekarang adik-adik pahami nih, adik-adik pahami ada sebuah benda yang diukur kira-kira berapa sih skala yang terbaca dalam mistar di atas? Nah, untuk yang benar itu kan ada 30,2 cm ya. Apakah cukup dengan nilai tersebut atau dengan angka tersebut? Nah, untuk ini kita akan jawab nanti setelah pembahasan tentang ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, selanjutnya dalam mistar ini ada angka ketidakpastiannya nih 0,5 mm. Kemudian yang tadi yang sudah Ibu sebutkan juga bisa terbuat dari plastik, kayu atau logam ya. Terus penggunaannya juga sudah umum gitu. Selanjutnya ada jangka sorong, di mana jangka sorong ini mungkin ada yang sudah pernah melihat semasa SMP gitu ya, atau ada yang belum gitu, belum sama sekali saya melihat jangka sorong. Nah, ini tampilan jangka sorong. Ini untuk fisiknya ada jangka sorong yang analog ya, ini yang manual. Kemudian ada jangka sorong digital yang seperti ini yang terbaru. Nah, di mana jangka sorong ini memiliki nilai ketidakpastiannya jika tadi NST-nya itu sebesar 0,1 mm, nah ketidakpastiannya itu sebesar 0,05 mm. Kemudian alat jangka sorong ini berfungsi untuk mengukur panjang yang lebih teliti atau presisi daripada mistar ya. Karena apa? Karena nilai skala terkecilnya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan mistar. Kemudian terdiri dari dua jenis yang tadi ada analog dan ada digital, dan terdapat dua skala, yakni ada skala utama dan skala nonius. Yang mana sih skala nonius? Yang mana sih skala utama? Ini nih bagiannya. Ini skala utama. Skala utama yang dalam bentuk satuannya itu cm. Ini nomor 4. Kemudian yang nomor 5 itu juga termasuk ke dalam skala utama, tetapi termasuk ke dalam skala utama, tetapi satuannya dalam bentuk inci gitu. Kemudian skala noniusnya yang ini, yang nomor 6, ini termasuk ke dalam skala nonius. Dan nomor 7 juga termasuk ke dalam skala nonius, satuannya inci kalau yang nomor 7. Kalau yang nomor 6 ini satuannya milimeter. Nah, selain dari dua skala tersebut, bagian jangka sorong juga ada rahang luar. Nah, ini rahang luar ya. Rahang luar ini fungsinya untuk mengukur diameter luar dari suatu benda. Jadi nanti benda di sini diapit di rahang luar tersebut untuk mengukur kedalaman luar koin, misalkan koin 500 atau koin 1000. Nah, bisa mengukurnya menggunakan jangka sorong. Kemudian yang nomor 2 ini ada rahang dalam. Fungsinya itu untuk mengukur kedalaman, bukan kedalaman, mengukur diameter dalam dari suatu benda, misalkan diameter dalam cincinnya. Nah, itu bisa diukur dari sini nih, saat bendanya itu diapit atau diletakkan di rahang dalam. Kemudian ini yang nomor 3, ini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dan nomor ke-8 ini fungsinya untuk pengunci atau sekrup pengunci. Nah, tapi biasanya letaknya itu ada di atas nih dalam bentuk sekrup. Nanti ketika benda sudah pas, sudah
pas di sini, nah agar tidak bergerak dikunci melalui sekrup tersebut. Nah, ini untuk bagian-bagian dari jangka sorong analog ya. Kalau untuk yang digital itu langsung terlihat nilainya, itu udah lebih pasti kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi kan jangka sorong itu ada dua jenis ya, ada jangka sorong analog dan jangka sorong digital. Jika jangka sorong digital itu sudah langsung tertera tuh nilai hasil pengukurannya, diameternya atau kedalamannya. Tetapi bagaimana kalau misalkan pembahasan atau permasalahan-permasalahan fisika itu yang sering muncul itu adalah jangka sorong yang bentuknya analog atau manual yang seperti ini. Artinya kita sebagai seorang IPA harus mampu membaca skala yang ada pada jangka sorong. Tadi disinggung juga bahwa jangka sorong itu ada dua buah skala. Ada skala utama yang terletak pada rahang tetap, kemudian ada skala nonius yang terletak pada rahang geser ya. Nah, untuk skala utama itu pembacaannya itu dimulai dari ini nih, dari 0 sini sampai dengan 0-nya si nonius. Skala sebelum 0-nya nonius ya. Jadi kita anggap saja ya bagian sini nih yang pembacaannya nanti. Kemudian untuk skala nonius itu kita cari skala yang berhimpit dengan skala utama. Kita cari kira-kira yang mana ya? Oh, ini ada di skala yang kedua ya, skala yang kedua. Kemudian kita kalikan dengan skala terkecil atau yang tadi NST-nya. Kita kalikan dengan NST-nya atau nilai skala terkecilnya. Jadi apabila dijabarkan, skala utamanya dalam gambar ini itu terletak pada, ini angka 2 ya, 2,3 kan? 2,123 cm. Kemudian skala noniusnya itu ada 2 kan, ini yang berimpitnya itu skala yang kedua ya, yang berimpitnya 2 dikalikan dengan skala terkecil. Nah, kita lihat skala terkecilnya berapa, NST-nya itu ada 0,1 mm. Nah, kemudian kita kalikan, kenapa jadi 0,01 cm? Ini konversi ya, dari milimeter ke sentimeter. Sehingga jadi 0,01 cm, maka hasilnya 0,02 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 2,3 cm plus 0,02 cm. Atau jumlahnya itu 2,32 cm. Nah, ini untuk skala nonius dengan NST 0,1 mm. Biasanya NST 0,1 mm itu jumlah skala noniusnya itu ada 10 ya. Ada 10 skala. Kemudian, bagaimana dengan jangka sorong yang memiliki NST 0,05 mm dan 0,02 mm? Sama saja pembacaannya tetap sama, kita baca dulu skala utamanya dapat berapa. Nah, ini seperti ini ada 0,5 cm ya. Kemudian skala noniusnya, yang berimpit itu yang di mana sih? Kan gitu ya. Kita lihat yang berimpit itu ada di angka 5 nih. Ada di angka 5, tapi ini skala yang keberapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, skala yang ke-10. Berarti skala noniusnya sama dengan 10 dikali NST-nya. NST-nya kan 0,05 mm, diubah ke cm, hasilnya 0,05 cm. Maka hasilnya menjadi 0,05 cm. Kemudian hasil akhir dari pengukurannya itu tinggal dijumlahkan ya. Skala utama dan skala noniusnya menghasilkan 0,55 cm. Ini untuk NST yang 0,05 mm. Biasanya ada 20 skala nih, si NST 0,05 mm. Kemudian untuk NST yang 0,02 mm itu juga sama ya. Itu juga sama, kita cari dulu nilai dari skala utamanya. Nih, lihat skala sebelum angka 0 di skala skala nonius ini ada 12,1 kan, 12,1 cm, satunya cm. Kemudian skala noniusnya
ada di sini nih ya berimpit. Nah, ketika di sini kita hitung nih dari angka 0 ini sampai berapa sih? Ada berapa skala? Ada 34. Terus dikalikan NST-nya. NST-nya tadi 0,02 mm, dikonversi jadi 0,02 cm. Hasilnya jadi 0,068 cm untuk skala nonius. Sehingga hasil pengukuran pada jangka sorongnya itu menjadi 12,168 cm. Cukup mudah ya pembacaan si jangka sorong. Kemudian kita masuk ke mikrometer sekrup. Tadi jangka sorong itu ketidakpastiannya atau ketelitiannya, tingkat ketelitiannya itu lebih teliti dibandingkan mistar. Nah, ada lagi yang lebih teliti daripada jangka sorong, apa namanya? Nih, ada mikrometer sekrup. Bentukannya seperti ini, mikrometer sekrup. Ada landasan polos, terus ada poros, kemudian ada selubung dalam yang biasanya berisi dari skala utama, dan selubung luar ini ada skala nonius, kemudian ada kunci poros, kemudian ada bingkai, dan ada roda bergigi. Nah, nanti si poros ini, yang roda bergigi ini bisa ini nih, mengatur poros yang ini bisa lebih dalam atau lebih sempit kayak gitu, menyesuaikan diameter yang akan diukur ya, benda yang akan diukur. Tetapi kelemahan dalam mikrometer sekrup ini, skala utamanya itu terbatas, hanya sampai 2,5 cm, dan skala noniusnya terdiri dari 50 skala atau sebanding dengan 0,01 mm. Jadi, dalam skala nonius ini, dia itu hanya 2,5 cm saja, hanya mengukur sampai 2,5 cm saja gitu si benda tersebut. Diameter benda. Jadi, kita harus bisa memilih benda mana yang pas untuk diukur oleh jangka sorong, yang mana untuk diukur oleh mister, dan diukur oleh mikrometer sekrup. Kita harus punya acuan, karena mikrometer hanya sampai 2,5 cm. Nah, untuk ketidakpastiannya, angka ketidakpastiannya itu ada 0,05 mm, di mana dapat diukur untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis ya, seperti kertas, terus diameter kawat, pokoknya yang tipis-tipis, karena tadi mikrometer sekrup itu hanya sampai 2,5 cm. Nah, kemudian cara membaca skala mikrometer sekrup itu hampir sama dengan jangka sorong ya. Kita baca dulu skala utamanya berapa gitu, skala utama terakhir gitu. Yang terlihat di depan poros itu berapa. Kemudian ini satuannya itu. Nah, kemudian bacalah skala nonius yang terletak segaris atau berimpit dengan sumbu poros tetap. Jadi seret. Nah, apabila kita perbesar, nah ini kan yang seporos atau berimpit ya, yang berimpit itu ada di skala ke-11 ya, skala 11 dengan skala utamanya. Kita tulis skala utamanya berapa. Nah, kita baca nih 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5 mm. Kemudian skala noniusnya tinggal 11 dikali NST-nya 0,01 mm sama dengan 0,11 mm. Nah, sehingga hasil pengukurnya akan didapat 1,461 cm. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur massa. Tadi kan alat ukur panjang sudah, sekarang kita akan membahas singkat aja tentang alat ukur massa. Yang pertama ini ada neraca lengan. Nah, itu tuh ada 3 lengan, ini tepatnya, di mana memiliki NST atau nilai skala terkecilnya sebesar 0,1 gram. Kemudian ada neraca pegas, NST-nya 0,1 Newton, dan ada neraca digital. Kalau digital itu langsung muncul angka ya, di mana angka skala terkecilnya itu ada 0,01 gram. Kemudian untuk alat ukur waktu itu ada stopwatch. Stopwatch-nya itu ada analog. NST-nya ada 0,1 sekon. Kemudian ada stopwatch digital.
NST-nya itu ada 0,01 sekon ya. Sorry, ini terlalu banyak komanya. Kemudian ada jam tangan, ini NST-nya 1 sekon. Kemudian ada alat ukur waktu yang lain. Apa misalnya? Kalender, terus jam pasir, masih banyak sekali alat ukur waktu yang ada di dunia ini ya. Nah, kita sudah membahas tentang alat ukur. Tadi kan ketika menggunakan alat ukur ya, coba ketika menggunakan alat ukur atau baik dari sistem kalibrasi alat ukur tersebut ya, itu pasti ada namanya kesalahan gitu. Kesalahannya itu ada dua, yakni ada kesalahan acak. Kesalahan acak ini kesalahan dalam bentuk pengukuran yang memungkinkan nilai-nilai dari besaran yang diukur menjadi tidak konsisten ketika pengukuran tersebut diulang. Nah, di mana pada dasarnya semua pengukuran itu akan rentan terhadap kesalahan acak. Ya, akan rentan terhadap pengukuran acak, kesalahan acak gitu. Hal itu karena setiap pengukuran dipengaruhi oleh banyak sumber kesalahan acak. Apa contohnya? Yang pertama ini ada getaran gedung, kemudian ada fluktuasi listrik, terus ada gerak-gerak molekul udara, dan gesekan pada setiap bagian alat yang bergerak. Nah, sebagai contoh ada fluktuasi ya tadi itu. Ada fluktuasi tegangan listrik di mana akan mempengaruhi pengukuran arus listrik dan tegangan listrik nantinya. Terus tadi ada gerak molekul udara. Nah, gerak-gerak molekul udara ini akan mempengaruhi pembacaan jarum galvanometer. Jadi untuk kesalahan acak ini tidak disengaja, artinya tidak dapat dihindari juga kesalahan acaknya. Jadi kan kemudian setelah itu ada kesalahan sistematis. Nah, kalau kesalahan sistematis ini adalah kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh ketidaktepatan sistem pengukuran tersebut. Artinya dapat bersumber dari alat ukur yang digunakan atau kondisi yang menyertai saat pengukuran. Nah, kesalahan sistematis ini berbeda dengan kesalahan acak karena kesalahan sistematis ini dapat dihindari oleh kita. Contohnya, bagaimana untuk menghindari kesalahan sistematis? Contohnya, dapat melakukan kalibrasi terhadap alat ukur yang digunakan ya dalam pengukuran, kemudian atur titik nol skala alat ukur agar berimpit dengan titik nol jarum penunjuk skala. Kemudian periksa juga keadaan alat sebelum melakukan pengukuran. Takutnya si alat itu lemah baterainya atau ada bagian yang tidak berfungsi. Jadi harus memeriksa keadaan alat dulu ya. Kemudian ada membaca skala secara tegak lurus tadi untuk mengurangi kesalahan parallax gitu ya, membaca jarum skala itu secara tegak lurus. Kemudian ada memeriksa keadaan lingkungan. Nah, di mana biasanya sebelum eksperimen dan setelah eksperimen selalu mengukur suhu, terus tekanan udara dan kelembapan gitu ya. Biasanya itu ada alat ukurnya di laboratorium, kalau di laboratorium. Nah, tadi karena adanya kesalahan acak ya, karena kesalahan acak itu murni gitu dari alam gitu ya, tidak dapat dihindari, sehingga nanti akan muncul ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, di mana ada dua nih, ada saat pengukuran tunggal bagaimana dan saat pengukuran berulang juga bagaimana gitu kan. Nah, untuk pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian mutlaknya itu dapat dituliskan dengan rumus ini. Delta X itu biasa simbol dari ketidakpastian gitu, delta biasanya. X ini besaran yang diukur, misalkan kalau massa berarti M gitu kan, atau panjang berarti, kalau panjang biasa apa? X juga ya, atau S, nah atau waktu bisa delta T besar, T kecil kan. Nah, sama dengan setengah NST. NST-nya ini adalah tadi nilai skala terkecil berdasarkan alat ukur yang digunakan. Nah, bentuk pelaporannya dalam melaporkannya itu bisa X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, X0 di sini ini berperan sebagai nilai ukur atau hasil ukuran
hasil pengukuran, hasil pembacaan skala kalian masing-masing. Kemudian plus minus setengah NST atau setengah plus minus dari delta X, dari ketidakpastiannya. Ini penulisan untuk ketidakpastian mutlak saat pengukuran tunggal. Nah, ketika pengukuran berulang, karena si X0-nya ini ada banyak gitu ya, kita cari dulu si nilai X barnya atau nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Kemudian delta X-nya dapat menggunakan rumus ini. Setengah N, 1 per N. N-nya di sini berperan sebagai jumlah pengukuran, berapa kali melakukan pengukuran. Akar dari N, terus jumlah dari XI dikuadratkan. Ini hasil pengukuran dikuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan. Dikurangi sum, ini sigma dari XI juga. Jadi jumlah XI atau jumlah pengukuran itu dikuadratkan, dibagi N-1. Ini rumus statistika ya, rumus MTK. Pasti adik-adik sudah pernah bertemu nih dengan rumus ini. Kemudian ada ketidakpastian relatif. Tadi kan ketidakpastian mutlak ya, emang sudah mutlak segitu gitu ketidakpastiannya. Sedangkan ketidakpastian relatif ini fungsinya itu adalah untuk membandingkan nilai ketidakpastian dengan nilai pengukuran. Artinya membandingkan apakah pengukuran kita itu tepat atau presisikah atau bagaimana kayak gitu. Biasanya semakin kecil nilai ketidakpastiannya, ketidakpastian relatif, nanti kan dalam bentuk persentase, semakin kecil persentasenya, maka semakin kecil juga kesalahan yang kita lakukan kayak gitu. Artinya pengukuran kita semakin presisi gitu ya, lebih presisi. Nah, kemudian apabila kita kaitkan dengan penulisan, jadi semakin kecil ketidakpastian relatif, maka semakin tepat pengukuran tersebut. Nilai ketidakpastian dalam pengukuran akan mempengaruhi jumlah angka berarti yang boleh diikutsertakan dalam penulisan, di mana jika ketidakpastian relatifnya 10%, itu hanya berhak atas 2 angka berarti atau 2 angka penting. Kemudian ketidakpastian relatif 1%, besarnya 1% itu berhak atas 3 angka berarti. Kemudian ketidakpastian relatifnya 0,1% berhak atas 4 angka berarti. Nah, contohnya bagaimana tuh Bu? Tadi ada penulisan ketidakpastian yang berarti dan lain sebagainya. Itu contohnya seperti ini ya. Misalkan ada pengukuran tunggal. Mister memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, kalian mengukur panjang mejanya. Mejanya menggunakan mister. Didapat hasilnya itu 34,2 cm. Nah, nyatakan hasil pengukuran tersebut dengan dilengkapi ketidakpastian mutlak dan relatifnya. Yang pertama yang kita cari itu apa dulu sih dalam pengukuran tunggal itu? Yakni ketidakpastiannya, angka ketidakpastiannya ini atau delta X-nya kan. Ini sama dengan setengah NST, berarti setengah dari 1 mm. Kan mendapatkan hasil 0,5 mm. Kemudian kita sesuaikan dengan hasil pengukuran yang ada, si satuannya itu kita konversi itu si satuannya dari milimeter ke dalam sentimeter ya, jadi 0,05 cm. Kemudian sudah dapat si ketidakpastiannya, baru kita masukkan nilai hasil pengukurannya atau bentuk pelaporannya, itu kan X sama dengan X0 plus minus ketidakpastian ya, angka ketidakpastiannya. Jadi 34,20 ini plus minus delta X-nya atau 0,05 cm seperti ini. Nah, ini untuk ketidakpastian mutlaknya kan. Terus untuk ketidakpastian relatifnya itu dapat dihitung tadi. Tadi kan perbandingan antara angka ketidakpastian terhadap hasil pengukuran ya. Berarti kan 0,05 dibagi 34,2 dikali 100%. Hasilnya ternyata 0,146%.
Nah, karena ketidakpastiannya kecil nih ya, 0,146%, dekat dengan 0,1%, maka penulisan akhir hasil pengukurannya dapat dituliskan dengan 4 angka berarti, kayak gitu kan. Nah, sebagai contoh seperti ini, 34,20, kan tadi sudah dapat ya, 34,20, persentasenya bisa langsung dijabarkan seperti ini, 0,146%, kan ini 4 angka yang berarti ya. Ini juga 4 angka yang berarti, 34,20. Kemudian, untuk pengukuran berulang, biasanya bentuknya seperti ini nih. Contoh-contohnya, pengukuran arus listrik yang melewati resistor diulang sebanyak 6 kali dengan hasil 12,8 sampai dengan 12,4 mA. Ini ada 6 kali pengukuran ya. Laporkan hasil pengukuran tersebut. Nah, jika ada pertanyaan laporkan hasil pengukuran tersebut, artinya yang ditanya bentuknya itu, bentuk hasil pengukurannya itu dilengkapi dengan ketidakpastian mutlak dan relatif. Untuk itu, sebelumnya kita buat dulu si kolomnya ya. Si kolomnya percobaan 1, 12,8 sampai dengan percobaan ke-6, ini 12,4 mA. Kemudian karena tadi, kalau kita kembali ke atas ya, nih, yang dibutuhkan ini apa aja nih? Jumlah dari si XI kuadrat ya. XI kuadrat, pokoknya si rumusnya itu kan XI kuadrat, artinya hasil pengukurannya itu dikuadratkan dulu, kemudian nanti di akhir dijumlahkan. Terus kita juga butuh ini nih, delta XI. Kalau ini kebalikannya, jadi hasil pengukurannya itu dijumlahkan, kemudian baru dikuadratkan gitu. Jadi kita balik ke sini, dapat delta I kuadratnya itu 960,71 mA, kayak gitu kan. Terus delta I-nya, sigma I-nya, itu 75,9 mA. Nah, kita masukkan nih. Ini kita dapat nilai-nilainya tadi. Untuk mencari ketidakpastian dalam pengukuran berulang, berarti kan membutuhkan angka rata-rata ya, angka rata-rata si arus. Berarti kan total arusnya, total arus gitu ya, total arus hasil pengukuran dibagi N. N itu tadi jumlah pengukurannya, berapa kali sih banyaknya pengukuran yang dilakukan. Berarti kan 75,9 dibagi 6 ya, ada 6 kali ya. Jadi dapat 12,65. Nah, itu untuk I rata-ratanya atau I barnya. Kemudian untuk delta I-nya atau angka ketidakpastiannya ini dapat dari 1/N, terus diakarkan N sigma I kuadrat dikurangi sigma I yang diakarkan dibagi N-1. Tinggal substitusi angka-angka yang ada, N-nya sama dengan 6, kemudian N yang di sini juga 6 kan. Setelah itu ada ini delta sigma I kuadrat kan, I kuadrat yang dijumlahkan. Nah, ini hasilnya kan 960. Jadi kalian kuadratkan dulu nih si I-nya satu-satu. Kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, hasilnya taruh sini. Kemudian dikurangi total dari si I gitu, total dari pengukuran dikuadratkan. Dibagi N-1, 6 dikurang 1 nanti akan didapat hasilnya itu sebesar 0,14. Nah, untuk kesalahan relatifnya atau ketidakpastian relatifnya, tadi delta I per I bar kan, 0,14 dibagi 12,65 dikali 100%. Ini sama dengan 1,1%. Kita lihat 1,1% ini lebih dekat kemana? Nah, dia lebih dekat ke angka 1% kan? Sehingga penulisannya harus terdiri dari 3 angka yang berarti. Kan ini ada 4 ya, 12,65, tapi harus 3 angka. Berarti tinggal dicoret ya si 5-nya ya, disesuaikan dengan pembulatan angka 5. Karena dia sebelumnya bilangan genap, sehingga angka 5-nya ini bisa hilang ya, jadi 12,6 plus minus 0,1.
Bu, ini kenapa angkanya 0,1, sedangkan yang hasilnya kan 0,14, dan ini juga terdiri dari 3 angka berarti. Nah, kita ada catatan, ya. Ada catatan bahwa hasil pengukuran itu harus sama si angka desimalnya. Contohnya seperti ini, 34,20 plus minus 0,05. Nah, ada 2 angka desimal kan, atau 2 angka di belakang koma. Kemudian soal nomor 2 juga sama, ada 12,6 plus minusnya cukup atau dibulatkan, ditaksir cuman sampai 0,1 saja, karena ini angka desimalnya juga 1. Nah, untuk selanjutnya ada proyek 1. Nah, di sini ada diskusi dalam jaringan ya, silakan adik-adik membuat kelompok masing-masing ya. Ini Ibu bebaskan. Kali saja adik-adik sudah mempunyai kelompok belajarnya masing-masing, silakan adik-adik berdiskusi dalam jaringan. Artinya boleh diskusi via WA, Gmeet atau fit call atau dan lain sebagainya. Ini bebas terserah. Nah, kemudian ada tugas, ada proyek pertama yakni terdapat di buku Sunardi dan kawan-kawan tahun 2016 halaman 35. Coba adik-adik kerjakan kegiatan 1.8 diskusinya ya, kemudian dikumpulkannya secara individu dalam GCR masing-masing, namun sertakan nomor kelompoknya. Oke? Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi ilmiah, karena ini merupakan hal yang cukup penting ya dalam pengukuran fisika, karena biasanya pengukuran fisika itu selalu berkaitan dengan angka-angka yang besar dan sangat kecil gitu ya. Sebagai contoh, ini ada angka berapa nih? 299.792.458 meter per sekon. Nah, coba bayangkan adik-adik apabila tidak ada notasi ilmiah, kita akan mengingat sebanyak angka ini. Ini tuh angka apa nih? Ya, ini tuh merupakan angka dari kecepatan cahaya ya. Kecepatan cahaya. Coba bayangkan ketika tidak ada notasi ilmiah, maka adik-adik harus menghafal nih berapa angka nih? 9 angka untuk angka kecepatan cahaya saja. Nah, setelah ada notasi ilmiah, angka-angka tersebut lebih disederhanakan ya bentukannya. Kita sederhanakan dengan rumusan seperti ini. A dikali 10 pangkat N. A di sini merupakan basis ya. Basis di sini nilainya itu mulai dari 1 sampai dengan 9. Jadi, kalau kurang atau lebih dari situ nggak bisa masuk ke notasi ilmiah. Karena notasi ilmiah itu 1 sampai dengan 9. Kemudian N itu berapa? N itu apa sih? N itu ini jumlah yang ada atau jumlah desimal yang ada di pengukuran. Misalkan contohnya ini, jika kita ingin mensederhanakan gitu kan, angkanya berarti kan kita ambil di 2,9 ya, 2,9 atau 3 gitu kan. Otomatis nanti si N-nya itu dapatnya berapa? Berarti kan 2,9 komanya ada di sini nih. Berarti kita tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini N-nya berarti nilainya 8. Nah, terus atau contohnya ada atom hidrogen nih. Massa atom hidrogen ini sangat banyak ya nol-nolnya. Nah, tinggal kita hitung saja. Kita buat yang lebih sederhana ke dalam bentuk notasi ilmiah. Kita cari basisnya dulu. Di sini ada 2 angka nih, 1 sama 7. Nah, kita bisa letakkan komanya di sini kan, 1,7 masih termasuk kan. Kalau 17 itu udah bukan termasuk ke dalam basis notasi ilmiah. Berarti 1,7 kita tulis 1,7 terus komanya berapa sih? Atau N-nya itu berapa? Kita hitung. Berarti kan 1,7 komanya di sini. Kita hitung ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sampai ketemu komanya lagi. Jadi 10 pangkat 24 gram. Nah, cukup mudah ya notasi ilmiah.
Kemudian setelah membahas tentang notasi ilmiah, kita akan mempelajari tentang angka pentingnya. Angka penting ini juga sangat dibutuhkan ya, dan terdiri dari angka pasti dan angka yang taksiran, kayak gitulah. Ada beberapa kaidah angka penting. Yang pertama itu, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi contohnya 245,4 ini berarti memiliki 4 angka penting gitu. Kemudian yang B, 0 yang terdapat di antara dua angka selain 0 adalah angka penting. Contohnya seperti ini, 2504 berarti dia memiliki 4 angka penting. 0-nya kan di antara dua angka selain 0 ya. Jadi dia termasuk angka penting. Kemudian yang ketiga, untuk bilangan desimal yang kurang dari 1, 0 di sebelah kiri angka bukan 0, baik sebelum ataupun sesudah koma, bukan angka penting. Nah, berarti kayak gini nih. 0 di sebelah kiri angka bukan 0. Berarti kan ini angka bukan 0. Berarti sebelah kirinya mana? Nih, sebelah sini kan? Sebelah sini ya, sebelah kiri. Nah, dia ini bukan angka penting. Sehingga dalam 0,000354 itu hanya memiliki 3 angka penting. Kemudian kaidah yang keempat itu ada 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan di kanan koma desimal merupakan angka penting. Sebagai contoh yang ini 3,45. Nih, 0 yang setelah 0 yang dituliskan di kanan koma desimal merupakan angka penting di kanan desimal, berarti sebelah sini ya. Ini setelah angka bukan 0, ini merupakan angka penting nih. 3,450 ini juga memiliki 4 angka penting. Begitupun dengan 0,004500 ini juga memiliki 4 angka penting. Tadi kan yang sebelumnya 0 sebelum angka bukan 0 itu bukan angka penting, tapi yang setelahnya itu angka penting. Kemudian untuk yang kelima, ini jika tidak memiliki koma desimal, 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Nah, berbeda halnya. Tadi kan ketika bilangan itu desimal, artinya punya koma gitu ya. Sedangkan jika yang tidak memiliki koma, misalkan seperti ini ribuan atau jutaan atau miliaran. Nah, ini 0 yang 0 yang berada di sebelah kanan itu bukan angka penting. Contohnya ada 5460. Nah, 0 yang sebelah sininya ini bukan angka penting. Dan kemudian ada 3.520. Nah, keempat 0 ini bukan angka penting. Sehingga dalam tulisan angka ini hanya punya 3 angka penting saja. Gitu ya. Kemudian yang keenam, pada notasi ilmiah, basis adalah angka penting. Jadi gini, semua basis itu adalah angka penting. Sedangkan kalau yang ininya 10 pangkat 24 ini bukan angka penting ya. Jadi cukup 1,7 memiliki 2 angka penting. Kemudian 1,07 mengikuti kaidah yang sebelumnya. 0-nya ini kan ada di antara angka ini ya. Angka bukan 0 sehingga memiliki 3 angka penting. Kemudian selanjutnya untuk yang ke-7 ya. Ke-7 dalam penjumlahan dan pengurangan dalam angka penting, penulisan hasil penjumlahannya hanya pengurangan angkanya hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya seperti ini. Contoh ada yang mengukur 3 buah batang kayu ya. Yang pertama ada 3,219, kemudian ada 15,5 cm, dan ada 8,43 cm. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam menjumlahkan, itu kita samakan nih letak si koma-komanya. Nah, lihat ini sudah sama semua kan? 3,219, 15,5, terus 8,43. Kemudian 3,219. Nah, angka terakhir ini merupakan angka taksiran ya. Begitupun juga dengan 5, begitupun dengan 3. Ini merupakan angka taksiran. Nah, kemudian kita jumlahkan. Nah, totalnya itu jadi 941
272 atau 27,149. Nah, ketiga angka ini, karena tadi di belakang sampai dengan 5 kan, 5 ini kan angka taksiran, berarti angka setelah koma ini semuanya angka taksiran gitu ya. Yakni ada angka 1, 4, dan 9. Tetapi dalam aturan angka penting itu hanya boleh memiliki satu angka taksiran, maka yang dituliskannya itu sampai satu aja, 27,1 cm. Artinya dibulatkan gitu ya, dibulatkan. Karena ini angka 4, ya berarti dianggap tidak ada ya, jadi 27,1 cm. Itu sangat ribet ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang perkalian dan pembagian dalam angka penting, di mana penulisan hasil perkalian atau pembagian tersebut, jumlah angka pentingnya itu sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Contohnya seperti apa nih? Contoh maksudnya itu ada panjang benda itu 2,2 cm dan lebarnya itu 0,6283. Berapakah luas benda tersebut? Nah, tinggal kalian kalikan ya, sama harus sesuaikan tanda komanya. 0,6283 kita tahu dia memiliki 4 angka penting, kemudian 2,2 itu memiliki 2 angka penting. Kita kalikan, hasilnya seperti ini, 1,8226. Nah, di mana ini kan ada 5 angka penting ya. Karena hasil perkalian gitu ya, hasil perkalian dan pembagian angka pentingnya itu mengikuti angka penting yang sedikit gitu ya, jumlah angka pentingnya sedikit, jadi cukup 2 angka penting saja. Nah, kita cukup sampai ke 8 ya, berarti 1,8 cm kuadrat. Ini berarti pembulatan. Kalau misalkan nanti ininya 7, berarti kan dibulatkan menjadi 1,9 cm. Selanjutnya ada pangkat dan akar dalam angka penting. Penulisan hasilnya itu harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Sebagai contoh, coba tolong akarkan 2,25. Kan ini ada 3 angka penting ya. Dianggarkan hasilnya 1,5. Nah, berarti hasilnya itu harus ditulis menjadi 1,50 ya, karena harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan angka penting yang dioperasikan. Kemudian contoh lain ada 2,5 dikuadratkan. Hasilnya kan 6,25. Kalau yang 2,5 ini punya 2 angka penting, sedangkan 6,25 ini ada 3 angka penting. Nah, kemudian kita bulatkan. Kita bulatkan hanya menjadi 2 angka penting saja, jadi 6,2 ya. Kenapa 5-nya hilang? Karena menggunakan aturan pembulatan angka 5 seperti ini. Jika sebelum angka 5 bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas, tetapi jika sebelum angka 5 itu bilangan genap, maka angka 5 itu boleh dihilangkan. Seperti ini ya contoh-contohnya. Selanjutnya ada tugas 2.3. Nah, tugas 2.3 ini terdapat di buku Sunardi dan kawan-kawan halaman 35 sampai 36. Nah, silakan adik-adik kerjakan evaluasi 1.4-nya nomor 1 hingga 9 ya. Selesai pembahasan tentang pengukuran, cukup panjang ya, cukup memakan waktu. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua, semoga semoga bisa sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.